Inilah 4 wali kutub penjaga alam semesta yang memiliki kekuatan dan karomah layaknya manusia super. Kalangan umat Islam khususnya di kawasan timur dan barat tentu tidak asing lagi dengan nama-nama 4 wali kutub yang terkenal di kalangan umat Islam di timur maupun di barat. Yang dimaksud wali kutub adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah dan mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Wali kutub ini juga mempunyai kelebihan dari manusia pada umumnya. Mereka juga bisa menjawab rahasia hakikat ilahiyah. Keempat wali kutub yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Arifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Abu Hasan Asyazili. Berikut keistimewaan para wali kutub ini. Pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah seorang ulama fikih. Sosok Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki karomah yang sangat luar biasa, di mana Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan orang yang mati selama ratusan tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani disebut sebagai pemimpin dari seluruh wali yang ada. Beliau pernah berkata, kakiku ada di atas kepala seluruh wali. Menurut Abdul Rahman Jami, dalam kitabnya yang berjudul Nafahat Auns, beberapa wali terkemuka di berbagai abad sungguh-sungguh meletakkan kepala mereka di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Jailani. Kedua, Syekh Ahmad Arifai. Syekh Ahmad Arifai merupakan sosok ulama sufi berkebangsaan Irak. Pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi, Syekh Ahmad Arifai bisa mencium tangan Rasulullah di dalam makamnya. Hal itu dilakukan Syekh Ahmad Arifai saat pergi haji. Ketika itu Syekh Ahmad Arifai berziarah ke makam Nabi Muhammad. Saat itu, tampak tangan dari dalam kubur Nabi bersalaman dengan beliau dan beliau pun terus mencium tangan Rasulullah yang mulia itu. Kejadian itu dapat disaksikan oleh orang ramai yang juga berziarah ke makam Nabi Muhammad tersebut. Salah seorang muridnya berkata, "Ya Sayyidi, Tuan Guru adalah kutub." Jawabnya, "Sucikan olehmu syekhmu daripada kutubiyah." Kata murid, "Tuan Guru adalah gaus." Jawabnya, "Sucikan syekhmu daripada gausiyah." Al-Imam Syaroni mengatakan bahwa yang demikian itu adalah dalil bahwa Syekh Ahmad Al-Rifai telah melampaui makamat dan atwar. Karena kutub dan gauts itu adalah makam yang maklum diketahui umum. Ketiga, Syekh Ahmad Al-Badawi. Salah satu ulama terkemuka di Jazirah Arab dan Timur Tengah adalah Syekh Ahmad Al-Badawi. Salah satu karomah yang dimiliki Syekh Ahmad Al-Badawi adalah wajahnya yang bercahaya. Karena terlalu bercahaya, Syekh Ahmad Al-Badawi lalu melilit wajahnya dengan sorban sebanyak 2 kali. Setiap hari, dari pagi hingga sore, Syekh Ahmad Al-Badawi menatap matahari, sehingga kornea matanya merah membara. Apa yang dilihatnya bisa terbakar, khawatir terjadinya hal itu. Saat berjalan ia lebih sering menatap langit, bagaikan orang yang sombong. Sejak masa kanak-kanak, Syekh Ahmad Al-Badawi suka berkhawat dan riyadoh, pernah 40 hari lebih perutnya tak terisi makanan dan minuman. Syekh Ahmad Al-Badawi lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarat bila ingin berkomunikasi dengan seseorang. Ia tak sedetik pun lepas dari kalimat thayyibah, berzikir dan bersolawat. Yang terakhir, Syekh Abu Hasan Asyazili. Salah satu karomah yang dimiliki Syekh Abu Hasan Asyazili adalah sewaktu beliau berumur 6 tahun telah mengenyangkan seluruh penduduk negeri Tunisia dari kelaparan. Syekh Abu Hasan Asyazili mengenyangkan penduduk negeri Tunisia itu berasal dari uang yang diperoleh dari bangsa alam gaib. Keramat itu tidak diberikan kepada orang yang mencarinya dan menuruti keinginan nafsunya dan tidak pula diberikan kepada orang yang badannya digunakan untuk mencari keramat. Yang diberi keramat hanya orang yang tidak merasa diri dan amalnya. Akan tetapi dia selalu tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi Allah dan merasa mendapat anugerah dari Allah semata. Tidak menaruh harapan dari kebiasaan diri dan amalnya. Demikian pemaparan singkat tentang 4 wali kutub. Semoga video ini bisa menjadi motivasi kita semua dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Walaupun amal ibadah kita berbeda jauh dari para wali, setidaknya kita dapat mengurangi perbuatan dosa dengan sisa hidup di dunia yang tak seberapa lagi.